Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sejak diberlakukannya kegiatan masyarakat untuk mudik hari raya, bukan hanya umat muslim terkhusus masyarakat di seluruh Indonesia berbondong-bondong melepas rindu terhadap sanak keluarga. Apalagi libur bersama yang ditetapkan pemerintah, volume kendaraan meningkat drastis. Alhasil kemacetan di mana-mana, kunjungan wisata meningkat 1000%. Tidak tanggung-tanggung putaran ekonomi hampir di semua daerah meningkat. Seperti halnya di kota Pematang Siantar, lokasi murah seperti Taman Bunga atau Taman Merdeka dipadati pengunjung baik lokal maupun luar daerah. Transit sejenak melepas lelah setelah kunjungan ke Danau Toba. Kota Pematang Siantar yang terkenal dengan aneka kulinernya menjadi salah satu kota transit bagi wisatawan. Aneka kuliner unik dijajakan seperti nasi bombay. Ini juga menjadi pilihan yang tepat untuk wisatawan menikmati kuliner khas kota Pematang Siantar. Walau disebut nasi, namun tidak berbahan dasar nasi loh sobat kuliner. Namun makanan khas India ini terbuat dari adonan tepung dan hanya membutuhkan bahan-bahan seperti bumbu kari, telur, wortel, kentang, bawang pre, acar dan cabai rawit, sehingga dinamai dengan nasi bombay. Dari adonan tepung tersebut sudah dibagi porsinya, dilebarkan di wajan pelat dan dipotong-potong dengan ukuran sedang. Lalu, satu butir telur diaduk dengan bumbu kari, garam dan racikan lainnya. Dituang secara merata ke adonan tepung yang dilebarkan seperti kulit lumpia. Kemudian diaduk hingga adonan tepung menyatu dengan telur menjadi satu potongan-potongan kecil. Nah, setelah itu sekira 5 buah wortel dan kentang yang sudah dipotong sedang diiris ke dalam nasi tepung tersebut. Lalu diaduk dengan teknik cutting sehingga semua bahan tercampur merata dan dibubuhi sedikit bawang pre, acar, dan irisan cabai rawit. Usaha nasi bombay yang merupakan usaha mikro kecil menengah ini tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah, seperti pembinaan UMKM dan bantuan materi. Sebab UMKM adalah roh ekonomi Indonesia. Tidak sedikit pelaku UMKM sempat gulung tikar akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Satu-satunya di Siantar ya Bu ya, nasi bombay. Sama timun dan apa itu Bu? Acar bawang. Oh, acar bawang. Cabai rawit ya Bu ya? Iya. Cabai rawitnya berapa biji Bu ditaruh? Belum pernah ya? Belum Bu, ini baru pertama. Baru ini ya? Berarti akal lewat sini ya? Sering. Tahun. Ya, jual nasi goreng bombaynya ya. Kalau jual martabak telurnya udah ada 10 tahunan. Oke. Nasi goreng bombay ini karena Selisih 3 tahun ya Bu ya? Iya, baru. Nasi bombay ini belum lama ya. Karena kan masih cari tahu dulu-dulunya ya kan. Oke. Jadi resepnya belajar sendiri ya Bu ya? Belajar sendiri, orang tua lah ngajarin dulu. Karena kan orang tua yang dari sana. Tapi sampai saat ini udah banyak peminatnya ya Bu ya? Iya, udah lumayan lah di Siantar ini. Lumayan ya Bu ya. Bahan dasar dari tepung, lalu dicampur dengan sayur ya Bu ya, irisan wortel, kentang. Sayur-sayuran lah semuanya. Makanan sehat lah, makanan sehat. Iya ya Bu, makanan sehat ya Bu. Ramai dengan sayur ya. Vitaminnya lebih banyak lah. Nasi goreng bombay tanpa nasi. Oke. Dibilang nasi goreng bombay. Makanya disebut nasi goreng bombay karena terbuat dari tepung. Dari tepung, dari sayuran, tapi dia kayak nasi goreng. Oke. Nah, jadi makanya dibilang nasi goreng bombay. Oh iya ya Bu ya. Makasih Bu. Ya pemirsa Monalisa TV, ini adalah nasi bombay, nasi goreng bombay ya Bu. Ya, nasi goreng ini bombay. berasal dari Asia
Asia Selatan, yaitu dari India atau Pakistan. Jadi kami tanpa basa-basi mau coba langsung. Mau tahu bagaimana rasanya? Tetap ikuti kami. Nah pemirsa, ini dia nasi Bombay ala Ibu Madekan, ya kan Rini? Jadi nasi Bombay ini berasal dari Asia Selatan. Ya, itu khususnya dari di negara India, dan Delhi. Pakistan. Aca, nehi. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke India karena di Siantar juga ada kuliner khas India. Contohnya adalah nasi Bombay. Dan nasi Bombay ini hanya ada di satu titik di Siantar, hanya satu lokasi, yaitu di Di jalan persimpangan WR Supratman di depan Balai Telkom. Jadi nasi goreng ini terbuat dari adonan tepung pemirsa. Nah tekniknya tadi dipotong-potong ya ini ya, dipotong-potong supaya bumbunya merata dan full of vegetable. Jadi kalau untuk yang diet ataupun suka vegetarian, nasi Bombay adalah pilihan yang tepat karena full sayur, irisan wortel, kentang, dan ada juga acar ya, acar. kita datang punya Mbak. Ini nasinya ini macam mediocre gitu ya, Iya. kenyal. Dan ini emang harus kering pembuatannya. Emang Iya, harus kering benar. ya. Agak gurih gitu ya. Nggak perlu takut karena di sini ada dessertnya juga. Selesai makan nasi Bombay, kita makan wortel. Ini juga ada bawangnya ya. Rekomendasi untuk yang vegetarian. Pemirsa, jadi kalau soal harga tidak perlu panik. Ini harganya sesuai dengan isi dompet kita. Cukup Ya. 18.000, kita sudah bisa mencicipi nasi Bombay asal dari India. Pemirsa, nggak perlu jauh-jauh untuk jumpa Sarukan karena di Siantar juga ada Sarukan, tapi dengan versi Ibu Madekan. Ibu Madekan. Pemasaknya langsung orang India ya, Cak? Asli orang India ya? Iya dong. Yang membuat racikan bumbunya. Pokoknya ini rasanya mantap. Nggak kalah saing. Rasanya gurih ya. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Mau tahu bagaimana rasanya, langsung saja deh. Maaf, di Jalan Supratman Simpang 4. Jadi jam bukanya mulai jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Dan tutupnya jam 12 malam. Jadi memang cocok untuk yang lagi wisata ke Pepatangan Siantar, jalan-jalan sore, tinggallah ke nasi Bombay. Dan ini dari Taman Bunga. Iya, lokasi wisata terpusat juga pemirsa. Jadi kalau lapar nggak perlu panik untuk mencari tempat makan ya kan? Iya. Siantar unik, Siantar keren. Pemirsa bisa disaksikan langsung. Ini ada di sini ada timun, ini ada bawang juga, dan di nasinya ini ada wortel ya. Dan yang ini ada tepungnya. Nah, di sini juga ada cabai rawit. Wow, bervarian banget. Pecinta acar, di sini juga disediakan ada wortel, irisan bawang merah ya. Dan itu memang teksturnya super lembut dan gurih. Nggak terlalu pedas, rasanya standar tapi nggak. Pokoknya the best lah. Ada cabai rawitnya juga. Siantar, jangan lupa kunjungi juga lah destinasi kuliner yang super luar biasa hari ini. Di Siantar ini pokoknya jenis kuliner sudah lengkap. Dari berbagai negara ya di Asia Tenggara. Dari Cina ada mie pangsit. Lezat. Pemirsa, demikian liputan kuliner kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Monalisa TV masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Horas.